Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika asik, asik. Oke, kita lanjut ya. Soal MNR nomor 7 kali ini. Oke, kita baca. Sebuah buku pengetahuan terdiri dari 4 bab. Ya, jadi ada 4 bab. Dengan, kita tanya dulu. Dengan bab pertama berisi 4/5 dari total buku, total halaman. Kedua berisi 1/5 dari total. Ketiga berisi 7/30 dari total. Dan keempat berisi 18 halaman. Yang ditanya adalah banyak halaman pada buku tersebut. Maka soal ini adalah maksudnya, jadi satu buku itu dibagi 4 bab ya. Dimana kalau 4 babnya ini dijumlah, nah itulah yang ditanyakan. Maka banyak halaman pada buku tersebut. Ya, maka sama halnya ini juga total halaman. Total halaman. Oke. Ini berarti ada yang bentuknya pecahan dari total, ada yang bentuknya sudah langsung angka ya. Nah, maka yang bentuknya ini pecahan dari total, kita jumlahkan semuanya termasuk dengan yang angka. Jadi gini, kita misalkan dulu. Misal A sama dengan total. Ya. Jadi kata-kata total ini kita misalkan dengan A. Termasuk banyak halaman, ini kan artinya sama kayak total. Nah, seperti itu. Oke, maka kalimat matematika di atas bisa kita rubah menjadi 4/15A ditambah 1/5A. Saya besarin ya. Ditambah 7/30 ditambah 7/30A ditambah 18 sama dengan A. Kok sama dengan A, Kak? Oke, ini ya. Jadi kan ketika semua buku 4 bab ini dijumlah, maka dia akan menjadi total halaman. Ini tadi total kan A. Nah, maka kita sama dengan kan A. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang ada A-nya kita jumlahkan dengan yang ada A-nya. Maka di sini karena yang ada A-nya ini penyebutnya ini berbeda-beda, ada yang 15, ada yang 5, ada yang 30, maka kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Berapa? 30. Good. Saya lanjut. 30 dibagi 15, 2. 2 dikali 4, 8. Tulis ini 8. Ditambah 30 dibagi 5, 6. 6 kali 1, 6. Taruh 6 di sini. Ditambah lagi 30 ini sudah sama, maka angkanya yang atas juga tetap sama. Jangan lupa A. Kenapa kok A-nya nggak jadi 3, Kak? Enggak, karena contoh nih, setengah apel ditambah setengah apel, maka jadi 1 apel. Nah, bukan menjadi 1 apel. Nah, jadi apel itu ini namanya variabel ya. Jadi kita akan belajar di SMP. Jadi ininya tidak nambah, yang nambah adalah angka yang di depannya. Oke, lanjut. Ditambah 18-nya tetap sama dengan A. Kemudian yang ini kita jumlahkan dulu. 8 ditambah 6 ditambah 7 itu sama dengan, ayo berapa yuk? 21. Ini 21 per 30A ditambah 18 sama dengan A. Oke, saya catat di sini ya. Sehingga A-nya kita pindah, yang ini aja kita pindah ya. Ini kita pindah ke sana. Karena sama-sama A-nya, maka di sini tinggal 18 sama dengan A dikurangi, karena ini awalnya positif ya, plus karena ini kan penjumlahan. Kalau penjumlahan pindah ruas jadi kurang, jadi minus ya yang ini. Jadi A dikurangi 21 per 30A. Oke. Kemudian, nah A itu berapa sih sebenarnya? Itu kan 1 nih mestinya. Nah, kita samakan penyebutnya. Kalau 1A ini 30, maka kita bikin 30 per 30. 30. Maka 30 dibagi 1, 30. 30 kali 1, 30. Nah, maka ini kita ubah menjadi 30 per 30. Nilainya kan tetap 1 nih. 30 bagi 30 kan 1. Sama 1A. Terus dikurangi dengan 21. A jangan lupa.
Maka di sini 18 sama dengan 9/30A. Nah, ini kalau ada tulisan seperti ini, dia itu A-nya ikut yang atas ya, teman-teman. Jadi, kita kali silang ini nanti caranya. 18 sama dengan 8/1. Jadi kita kali silang 18 kali 30, 9A kali 1. Oke. Saya lanjutkan di sini. Maka menjadi 18 kali 30 itu berapa? Ayo coba dihitung. 18 kali 30. 18 kali 3. Nolnya nyusul ya. 8 kali 3 2 4. 4 di bawah 2 disimpan. 1 kali 3 3 berarti 5. 5 4 0 sama dengan 9A. Nah, ini juga ada di. Kemudian ini kan 9A nih, 9A. Jadi kalau ada angka dikali huruf, maka ada angka ada huruf, maka dia pasti dikali. Maka maksud 9A di sini adalah 9 dikali A. Nah, kalau perkalian, maka ini kan kita cari A-nya aja nih, totalnya kan yang kita cari. Maka 9-nya harus kita pindah ke sini. Dengan cara apa? Nah, tadi karena ini perkalian, kita pindah ruas menjadi pembagian. Jadi lawannya ya. Di sini A sama dengan 5/40 dibagi 9. Maka A-nya ini aja deh. 54 bagi 9 yuk berapa? 6 ya. 6 di sini ada 0 maka dia 60. Sama dengan A. Sudah, ini adalah jawabannya. Adakah di pilihan ganda? Mana? Oh, ini yang C ya. Maaf, ini space-nya sedikit. Jawabannya yang C. Oke, lanjut nomor 8. Mari kita lihat nomor 8. Ada satu gambar di sini ya. Kemudian perintahnya sebuah persegi terbentuk dari 18 persegi panjang. Jadi ini adalah persegi ya. Terbentuk dari 18 persegi panjang tuh 2 3 2 ke 4 6. Nah, 6 kali 3 18. Yang identik berarti sama. Persentase luas dari daerah yang diarsir adalah, nah ini kita lihat di kawan-kawan, daerah yang diarsir. Kalau kita membayangkan yang seperti ini, kita coba cari persamaannya dulu teman-teman. Jadi caranya gini kalau kakak ya, gini. Kita lihat segitiga kecil terlebih dahulu. Ini. Seret. Oke, kita lihat yang di situ dulu. Yang diarsir dengan yang putih yang tidak diarsir sama nggak teman-teman? Sama kan ya, ini kan kayak diagonalnya ini akhirnya kan ya. Jadi ini dibagi setengah tapi miring gini lah. Nah, kalau sama maka sudah pasti yang ini setengah, yang ini juga setengah. Betul nggak? Nah, sekarang kita lihat yang satunya nih. Seret. Ting. Nah, ini kita lihat nih. Dibagi seret. Ini kan juga dibagi setengah kan, diagonal, ibaratnya coklat lah. Kita potong di sampingnya sini, kan sama besarnya. Maka dia juga setengah, dia juga setengah. Oke? Maka ya udah, berarti gambar yang ini dan yang ini itu setengahnya dari yang ini dan yang ini. Maka jawabannya adalah 50%. Setengah ya. Kalau full, kalau 1 itu kan 100% nih. Nah, kalau setengah maka dibagi 2 menjadi 50%. Maka jawabannya adalah luas yang diarsir ataupun kalau ditanya luas yang tidak diarsir jawabannya sama 50. Gampang kan? 1 detik selesai ini. Oke, good. Kita lanjut ke nomor 9. Pada operasi penjumlahan berikut ini A dan B mewakili angka yang berbeda. Nah, ditanya berapa nilai dari A dan B, A plus B ya. Dengan ketentuan seperti ini teman-teman. Jadi ini maksudnya soal seperti ini adalah ada 2 angka nantinya. Di mana A dan B ya. Nah, A ini berapa? Kalau dimasukkan ke sini itu hasilnya sudah bisa jadi benar. Harus benar, bukan bisa jadi benar. Harus benar. Contoh nih, kakak punya misalkan kita isi A-nya 2. Nah, kita akan ketahui B-nya dari mana? Dari operasi ini.
Oke, contoh berarti dia kan 2, 2, 2 ditambah 2, 2, 2 berapa? 6. Sedangkan di sini ada B, Mas Yan. B ini harus berupa angka ya. Itu masih kosong, maka tidak boleh atau salah. Ini kan masih kosong nih. Maka 2 itu bukan nilai A. Karena juga ini kan sama dengan yang sinnya juga A, maka mestinya sini juga 2. Nah, itu. Nah, kita cari angkanya tuh berapa tuh kira-kira, yuk. Yang memungkinkan. Maka jawabannya adalah A-nya 5, teman-teman. Kok dapat 5, Kak? Kita buktikan. Ini 5. Sekarang kita coba. Di sini ya, 5 tambah 5 tambah 5 ditambah 5 tambah 5 tambah 5, 5 tambah 5, 10, 10 tambah 5, 15. Ini 5, ini 1. Kita cocokkan sama ini nih. Kalau A-nya 5 berarti ini sudah betul A ini juga A nih. Sama kan 5-nya. Berarti B-nya berapa? 1. Nah, maka jawabannya adalah A-nya 5, B-nya 1. Yang ditanya A ditambah B. Maka 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jawabannya yang D. Itu ya teman-teman. Ini pakai logika aja. Itu harus cepet logikanya. Lanjut sekarang. Nomor 10. Maya, Jessica, Kevin, Hana, dan Bima adalah kakak beradik. Wah ini. Hana hanya lebih tua dari Jessica. Ini informasi kedua. Yang ketiga, Maya lahir setelah Bima dan sebelum Kevin. Urutan mereka dari yang tertua. Nah ini kita diminta menentukan dari yang tertua, teman-teman. Biar mudah, ini kakak singkat ya, namanya menjadi nama awalnya aja M, J, K, H, dan B. Oke. Terangan pertama coba kita baca lagi. Hana hanya lebih tua dari Jessica. Berarti mana Hana itu ya? Kakak tulisin aja ya. H itu lebih tua ya. Kakak apa? Kasih tanda gini ya. Ini namanya lebih dari. Ini kurang dari ya. Udah tahu ya pastinya ya. Yang besar dicaplok. Nah, itulah kalau gampangnya. Hana hanya lebih tua dari Jessica. Maka Hana lebih besar dari Jessica. Ini kan ya. Dan yang kedua, Maya lahir setelah Bima dan sebelum Kevin. Kalau Maya lahir setelah Bima, maka Maya ini lebih muda atau lebih tua daripada Bima? Lebih muda ya kan? Karena lahirnya duluan Bima. Maya lahir setelah Bima. Maka kita bisa buat juga seperti ini. Maya lahir setelah Bima, maka Maya ini lebih muda daripada Bima. Dan sebelum Kevin, maka Maya lebih tua dari Kevin. Nah gitu. Kemudian dari yang pertama ini kita juga bisa lihat nih, Hana hanya lebih tua dari Jessica. Maka Jessica ini sudah pasti anak terakhir. Karena si Hana itu hanya punya satu adik, yaitu Jessica. Kalau Hana punya adik Kevin juga, maka ini salah. Hana hanya lebih tua dari Jessica. Itu ya. Berarti Hana ini anak dua termuda. Nah, kemudian kita lihat. Maka urutannya kalau yang tertua seperti ini, yang paling besar, yang paling dicaplok kan B nih, maka Bima dulu. Maka B, kemudian M, kemudian K, kemudian H, kemudian C. Ini adalah urutannya kalau yang tertua. Maka tinggal kita balikan. B tadi siapa? Bima. Mana Bima? Ini Bima, ini Bima. M siapa? Maya, ini Hana. Makanya sudah pasti salah. Kevin, kau betul. Hana, good. Jessica, C. Jawabannya yang D lagi. Oke, very good. Oke, nomor 11 sekarang. Upin, Ipin, Mail, dan Jarjit. Nah, ini pertanyaan menarik ya. Upin, Ipin, Mail, dan Jarjit akan bermain tenis meja. Mereka akan bermain ganda. Banyak cara menyusun pasangan ketika mereka bermain adalah, pertama kita misalkan tadi U, I, M, J hurufnya ya. Kemudian ini lihat, bermain ganda. Kalau ganda itu berarti berapa orang? 2 orang, bagus. Maka kita bisa list kemungkinannya ya.
Nanti kakak ada cara cepatnya nih, saya jelaskan di akhir. Yang pertama kemungkinannya Upin dan Ipin. Nah, UI ya. Kedua Upin dan Mail. Kita pasangkan Upin. Dan U dan J. Jadi kemungkinannya Upin Ipin, Upin Mail, Upin Jarjit. Jadi kita pasangkan Ipin. Ipin kemungkinannya kalau kita pasang dengan Upin maka dia kan sama nih. Ini udah nggak terhitung, ini udah kehitung satu aja nih. Maka nggak bisa kita tulis U. Maka Ipin kita pasangkan dengan Mail, IM, dan IJ. Yang terakhir M kita pasangkan M dengan J. Karena M dengan I sudah ada masuk IM, M dengan U masuk UM. Ada lagi? Ya ada lagi ya. Nah, maka jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini gampang nih karena yang diketahui sedikit. Coba yang diketahui banyak. Upin, Ipin, Mail, Jarjit, Kak Ros, Oma, Opa, Tuk Dalang misalkan ya. Bahkan banyak tuh misalkan ada 10 orang. Gak mungkin kita urutkan seperti ini. Habis waktu kita. Maka kita pakai namanya trik. Triknya apa? Aturan jumlah. Jadi caranya adalah seperti ini. Upin, Ipin, Mail, dan Jarjit itu kan 4. Ganda itu orang. 2 orang maksudnya. Maka tinggal kita tambahkan 4 ditambah 2 dengan 6. Sama jawabannya. Nah kalau nanti soalnya ada 10, maka tinggal ya udah 10 ditambah 2 itu 12. Simple itu ya. Oke, maka jawabannya 6. Good, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Matematika asik.